luistert naar de beste radio. En iyi Türkçe radyo dinliyorsunuz. Ascult cel mai bun radio. Escuchas la mejor radio. Ne kuunnellaan paras radio. A legjobb rádiót hallgatod. T'écoutes le plus bon radio. Du hör das beste radio. You're listening to the best radio. Radio PPI Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk sahabat-sahabat PPI yang dirahmati oleh Allah dimanapun kamu semuanya berada, yang lagi pantengin www.radioppidunia.org. Well, Sobat Serjek, kembali lagi ya setelah tadi subuh mengudara nih di acara Wakur bersama PPI Sudan, dan sekarang on air lagi ya di program kurma kita spesial Ramadan 1437 Hijriah di edisi hari ini Kamis 9 Juni 2016. Dan tentunya Sobat Syarjek tidak sendirian di sini ya, karena sudah ada narasumber kita dari Persatuan Pelajar Indonesia di Sudan, yaitu Ustadz Muhammad Khairud Da'i. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Mas Jack, juga para pendengar kurma yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya, sehat Ustadz ya? Alhamdulillah sehat-sehat saja. Jadi ya, atas nikmat Allah Subhanahu wa taala diberi kesehatan, alhamdulillah. Meskipun puasa agak panas, tapi ya alhamdulillah masih tetap fit dan insyaallah ya siap menjalani Ramadan. Oh gitu ya. Oke. Ya. By the way, di Sudan ini sekarang berapa derajat Ustadz? Sudan itu termasuk negara yang iklimnya kalau nggak panas sekali. Jadi ya berkisar antara 40, 45, jadi segitulah ya. Kalau untuk ukuran orang Indonesia sih cukup mengagetkan ya. Jadi tapi alhamdulillah udah biasa, jadi ya biasa aja. Oh gitu. Dan kayak ya. Oke, sama-sama PPI. Ini Ustadz ada yang mungkin ada yang belum tahu antum itu bagaimana, seperti apa gitu ya. Siapa sih narasumber kita ini? Terus siapa sih dari PPI mana dan sebagainya, mungkin ada yang belum tahu. So kita langsung berikan waktu kepada Ustadz Muhammad Khairud Da'i untuk memperkenalkan dirinya. Silakan Ustadz. Ya, jadi bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Khairud Da'i, ya, kelahiran September 89. Ya, dari kota Boyolali. Ya, pendidikan ya mondok dulu di Darussyahadah ya di Boyolali, terus pendidikan S1 di Mauritania di Afrika Utara ya, terus pendidikan S2 ini sedang melanjutkan magister di Sudan, Fakultas Dakwah dan Pemikiran Islam di Quran University Jamiatul Quranul Karim ya, dan status tentunya alhamdulillah sudah beristri dan sudah punya satu putri. 4 bulan. Alhamdulillah ya. Satu lagi. Alhamdulillah. Dia selangkah 2 langkah lebih maju daripada Mas Jack mungkin ya. Oke. Ini mungkin kabar yang kurang baik ya untuk pendengar-pendengar kita. Yang ternyata Ustadz Muhammad Khairud Da'i ini sobat-sobat ternyata udah ada yang punya. Jadi silahkan mundur ya. Yang tadi sudah sudah pengen semangat gitu denger-dengerinnya, jangan jadi nggak semangat karena Ustadz Khairud Da'i sudah sudah ada yang punya gitu ya. Oke, itu dia tadi sekilas perkenalan dari Ustadz Muhammad Khairud Da'i, tapi kita nggak pengen ngebahas banyak-banyak ya tentang status Ustadz Da'i ini. Mungkin saya panggilnya Ustadz Da'i aja Ustadz ya, biar lebih enak gitu. Ya. Biasanya juga dipanggil Da'i. Oh, bisa dipanggil Da'i ya. Lihat. Oke. Jadi sobat-sobat PPI, kita bakal ngebahas di kurma kali ini
yaitu tentang rindu Ramadan. Nah, bagaimana sih kiat-kiat menjadi agar kita menjadi orang yang rindu dengan bulan suci Ramadan gitu ya, karena bulan ini merupakan bulan yang sangat berbeda dan spesial dari bulan-bulan lainnya. So sobat-sobat PPI, kita bakal bahas lebih panjang tentang tema kita pada malam hari ini tentunya setelah sebuah lagu yang mau lewat berikut ini. So tetap stay tune terus di Radio PPI Dunia, suara anak bangsa, satu cinta, satu Indonesia, 24 hours live broadcasting radio of Indonesian Students Alliance. Oke, itu dia tadi Raihan dengan Ashabul Kahfi. Masih di Radio PPI Dunia, suara anak bangsa, satu cinta, satu Indonesia, bersama Sobat Siarjek langsung dari kawasan Amman, Yordania, dan ditemani oleh Ustadz Muhammad Khairuddai dari Persatuan Pelajar Indonesia di Sudan. Dan semoga dengan lagu ini kita bisa seperti kemuliaan dari 7 pemuda yang bersembunyi dalam goa itu ya, agar terhindar dari fitnah dan kekejaman raja kafir pada zaman mereka. Oke, dan by the way sebelum kita ini jadi Ashabul Kahfi ini goanya itu ada guanya itu masih ada ikhtilaf di sini sobat-sobat PPI. Jadi ada yang menyebutkan dan mengklaim gitu ya bahwa guanya itu di Turki, tetapi negara Yordania juga mengklaim kalau misalkan mereka lah dengan sanad yang atau sanad itu seperti apa ya? Sanad itu seperti informasi-informasi yang lebih terpercaya gitu, yang menunjukkan bahwa memang Yordania lebih sanadnya itu lebih terpercaya gitu, atau turunan dari ceritanya itu lebih terpercaya daripada yang ada di Turki. But anyway, wallahu alam gitu ya, kita nggak tahu seperti apa yang mana yang benar, tetapi 2 tempat ini yaitu di Turki dan di Amman Yordania ini sama-sama mengklaim bahwa di goa mereka adalah tempat goa Ashabul Kahfi. But anyway, kita nggak mau ngebahas nih ya panjang-panjang tentang Ashabul Kahfi. Aduh, tadi agak bocor sedikit nih karena dengar lagu Ashabul Kahfi. So sekarang waktunya kita ngebahas tema tentang rindu Ramadan ya, bersama Ustadz Dai dari Persatuan Pelajar Indonesia di Sudan. So sobat-sobat PPI, sobat Siarjek, ucapkan selamat mendengarkan ceramah di kuliah Ramadan Maghrib dari PPI Sudan. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bidini bid'ah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin. Para pendengar radio PPI Dunia, pendengar Korma yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kalinya marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk bernafas. Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk mempersiapkan bekal untuk mengarungi dunia yang lebih panjang nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan untuk bisa melihat, bisa mendengar, bisa merasakan. Ya, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk mendapatkan bulan Ramadan yang mulia ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersyukur. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Ya. Jadi ingatlah kepadaku, niscaya aku akan mengingatmu, dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah engkau kufur. Ya, kufur nikmat. Ya. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala juga karena setiap kenikmatan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah, tsumma idza massakumud dzurru fa ilaihi taj'arun. Bahwasanya segala kenikmatan itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana kalian ketika ditimpa musibah maka hanya kepada Allah lah kalian akan kembali.
kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan menambah kenikmatan itu berlipat-lipat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, kalau kalian bersyukur, saya aku akan menambahkan kenikmatan itu kepada kalian, tapi ketika kalian kufur mengingkari nikmat-nikmatku, maka ketahuilah bahwasanya azabku akan sangat pedih sekali. Ya. Ketika kita bersyukur, Allah Subhanahu wa taala juga akan memuliakan kita. Allah Subhanahu wa taala juga akan ridha kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ya, dalam hadis Muslim diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, innallaha la yarda 'anil 'abdi ay ya'kula al-aklata fayahmadu 'alaiha aw yashraba asy-syurbata fayahmadu 'alaiha. Sesungguhnya Allah akan meridhai seorang hamba yang mana ketika dia makan, lalu setelahnya dia bertahmid, mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika dia minum, setelah minum dia mengucapkan syukur tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tentunya satu nikmat yang harus dan selalu dan tidak boleh kita lupakan adalah nikmat keimanan. Ya, nikmat yang harus dan senantiasa kita syukuri. Karena apa? Karena tanpa adanya kenikmatan iman tersebut, ya, nikmat-nikmat yang lainnya sungguh tidak ada artinya. Bahkan nikmat-nikmat yang lainnya, nikmat kesehatan, nikmat sempat, nikmat rupa, nikmat kesehatan, nikmat kelengkapan panca indera dan sebagainya tidak akan ada gunanya. Ya, bahkan nikmat-nikmat tersebut hanya akan menjadi bumerang, akan menjadi malapetaka bagi pemiliknya. Ya, maka dari itu kita, sebagaimana kita tahu Fir'aun, ya, diberi kenikmatan kelimpahan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan, harta yang melimpah, tapi ketika dia tidak diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat keimanan, kita tahu bagaimana endingnya Fir'aun. Sungguh sangat tragis dan menyedihkan. Kita tahu juga bagaimana Qarun yang mana diberi kenikmatan harta oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat melimpah, tapi oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diberi kenikmatan keimanan. Lalu apa yang terjadi? Qarun menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahnya. Kita juga tahu apa yang menimpa kaum Tsamud, kita juga tahu apa yang menimpa kaum Ad dan menimpa kaum-kaum sebelum kita, yang mana mereka diberi kenikmatan yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi sayangnya tidak diberi kenikmatan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu menjadikan mereka menjadikan kenikmatan-kenikmatan itu hanya sebagai bumerang, hanya sebagai malapetaka bagi kaum-kaum tersebut, ya. Dan kita sebagai orang mukmin, nikmat iman ini harus selalu kita syukuri. Karena nikmat inilah yang membedakan antara kita dan antara orang-orang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kenikmatan ukhrawiyah nanti, kenikmatan di akhirat nanti. Seorang mukmin, ya, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amrin mu'min, sungguh ajib, sungguh luar biasa perkara seorang mukmin, idza asabathu syarra inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya keadaan seorang mukmin itu selalu baik, selalu enjoy. Ya, idza asabathu syarra syakara fakana khairan lahu. Ketika dapat kenikmatan dia bersyukur, dan itu tentunya sebuah kebaikan. Idza asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Ya, adapun ketika dia ditimpa musibah, dikenakan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan solusi. Ya, dia enjoy saja dari segala mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur, ya. Mendapatkan kenikmatan dia bersyukur, dan ketika dia mendapatkan musibah dia juga bisa bersabar. Berbeda dengan orang yang tidak diberi kenikmatan iman oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka apa? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalikal yauma tunsa. Ya, wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari Al-Qur'an, tidak mau mengkonsep hidupnya dengan konsep Al-Qur'an, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, sesungguhnya dia akan mendapatkan, ya, kehidupan yang dhanka, yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, tidak cukup sampai segitu, Allah Subhanahu wa taala menambahkan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, pada hari kiamat nanti kami akan mengumpulkan mereka dalam kondisi buta. Lalu salah satu dari mereka protes, qala rabbi lima hasyartani a'ma, ya Allah, kenapa engkau mengumpulkan kami dalam kondisi buta, wa qad kuntu basira, sedangkan kami bisa melihat ketika kami masih di dunia. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalikal yauma tunsa. Begitu juga karena kalian telah didatangi oleh ayat-ayatku, baik ayat-ayat kauniyah,
kita bisa melihat diri kita, dari mulai kita tidak ada menjadi ada, dari mulai kita tidak bisa berbicara kita berbicara, dari mulai kita ya tidak bisa mendengar menjadi kita bisa mendengar, ataupun ayat-ayat syariah dengan diutusnya Rasul, dengan adanya Al-Quran, dengan adanya Al-Hadis, dengan adanya ulama-ulama yang menjabarkan agama ini, tapi kalian berpaling. Fakadzalikal yauma tunsa al-jazaa min jinsil amal. Kaidah yang sudah mafhum dan maklum bahwasanya balasan itu tergantung dengan perbuatan. Ketika dia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan melupakannya. Jadi berbeda sekali antara orang mukmin dan orang yang tidak mukmin, orang yang kafir. Orang yang mukmin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap solusi dari segala macam permasalahannya. Adapun orang-orang yang kafir, mereka tidak diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehidupan yang sempit. Sebagaimana mungkin analogi ringan saja. Pengalaman saya 4 tahun di Mauritania termasuk negara Arab yang miskin. Ya, negara Arab yang sangat miskin sekali, kering kerontang. Ya, di situ bahkan tempat yang kita belajar kepada ulama-ulamanya itu rata-rata tempatnya belum ada listrik. Ya, kehidupannya monoton. Panas bisa sampai 45 derajat dan lain sebagainya. Ya, tapi 4 tahun saya belajar di sana, saya belum pernah mendengar ada satupun orang Mauritania yang bunuh diri. Ya, sungguh berbanding balik kalau kita matematika, sungguh ini tidak nyambung sekali. Bagaimana mungkin dengan kehidupan yang sangat susah seperti itu, tapi kok orangnya bahagia saja? Ya, seakan-akan tidak punya masalah. Ya, berbeda dengan negara-negara yang tidak ada cahaya keimanannya. Ya, berita di Korea ketika beberapa perusahaan besar mem-PHK karyawannya, dalam seminggu udah puluhan orang bunuh diri. Korea, siapa yang tidak tahu negara Korea? Negara dengan negara yang sungguh sangat gemerlap, ya, dengan film-filmnya, dengan yang mengguncang dunia, ya, dengan kemajuan teknologinya, ya, yang mana konon 75% penduduk Korea sudah menikmati internet dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ya, kan seperti itu. Tapi lihat, inilah titik perbedaan antara orang mukmin dengan orang-orang yang tidak diberi rezeki keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu para pendengar Korma dan para pendengar radio PPI Dunia yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa untuk kita senantiasa selalu mensyukuri kenikmatan keimanan ini, karena ini adalah kenikmatan inti yang mana kenikmatan-kenikmatan yang lainnya tidak akan ada artinya dan tidak akan ada nilainya kalau tidak ada kenikmatan ini. Yang kedua kalinya, salat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, juga kepada para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan setiap orang yang komitmen dan istiqomah menapaki jalan mereka. Mereka yang mana Allah Subhanahu wa taala akan menjamin kejayaan kita, Allah Subhanahu wa taala akan menjamin kebahagiaan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjamin keselamatan kita, kesenangan kita ketika kita mau mengkonsep kehidupan kita dan mengkonsep keimanan kita dengan konsep hidup mereka. Fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw fa in tawallaw fa innama hum fi syiqaq. Ya, katakanlah bahwasanya fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka mau mengkonsep keimanan mereka dengan sebagaimana kalian mengkonsep keimanan kalian Muhammad dan para sahabat, faqad ihtadaw, mereka berada pada titik aman, yaitu titik hidayah. Fa in tawallaw fa innama hum fi syiqaq. Adapun kalau mereka berpaling, maka hasilnya pun juga akan berbanding balik. Fa innama hum fi syiqaq, mereka akan berada di perpecahan, mereka berada di kehidupan yang porak-poranda. Dan seperti itu Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwasanya ayat ini, ya, yang bisa kita ambil faedah dari ayat ini bahwasanya apa? Bahwasanya sahabat dan pola hidup sahabat, konsep hidup sahabat itu adalah mizan atau me'yar, neraca atau tolak ukur untuk kita mengetahui yang mana yang hidayah, yang mana yang dolalah, yang mana itu hidayah, yang mana itu kesesatan. Maka dari itu sebenarnya kalau kita mau mencontoh Nabi SAW dan para sahabatnya, konsep hidup mereka sudah terangkum secara jelas. Dari mulai Nabi SAW itu bangun tidur sampai Nabi SAW tidur lagi. Bagaimana interaksi Nabi SAW dan para sahabatnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana interaksi Nabi Muhammad SAW dan para sahabat bersama sesama manusia. Bagaimana interaksi mereka dengan musuh mereka. Bagaimana mereka memperlakukan binatang. Bagaimana mereka berinteraksi dengan alam sekitarnya. Itu terangkum secara jelas. Dan tentunya tidak ada jalan untuk kita mengetahui rangkuman tersebut kecuali kalau kita belajar. Maka lewat radio ini juga saya mengajak diri saya pribadi, juga para pendengar Korma yang semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala untuk senantiasa belajar. Karena apa? Karena
standar kebaikan seseorang itu dilihat dari sejauh mana pengetahuan dia terhadap agamanya. Tak peduli apa statusnya, bisa jadi dia nelayan, bisa jadi dia insinyur, bisa jadi dia dokter dan sebagainya, itu tidak masalah. Ya, yang penting sejauh mana dia mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka standarnya dia akan difaqihkan, akan dipahamkan kepada agamanya. Ya, para pendengar kurma yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan, tema yang dipilihkan untuk anak, tema yang cukup menarik sekali, ya, yaitu tema terkait dengan rindu Ramadan. Ya, rindu Ramadan. Di sini ada dua kata rindu dan kata Ramadan. Ya, tentunya kita harus mengetahui dulu apa sih rindu itu. Rindu dalam bahasa Arab itu namanya asyauq. Asyauq, shin, waw dan qaf dalam bahasa Arab. Ya, yang mana rindu artinya ya ihtiyajul qulub ya nahwal mahbub atau ihtiyajul qulub ila liqa'il mahbub, yaitu bergoncangnya hati, gejolaknya hati untuk menuju orang yang dia cintai. Ya, dari sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya kerinduan itu adalah salah satu efek dari mahabbah, dari kata cinta. Ya, yang terbiasa dengan kata cinta, kata rindu, kayaknya harus sekarang dialokasikan cinta dan rindunya untuk yang lebih pantas dan lebih berhak untuk kita cintai dan kita rindui. Jadi syauq atau cinta yaitu ihtiyajul qulub ila liqa'il mahbub, bergoncangnya hati, gejolaknya hati untuk menemui orang yang dicintai. Oke, kalau gitu pertanyaannya Ramadan, kenapa sebegitu pentingnya, istimewanya Ramadan sehingga kita harus rindu kepada Ramadan? Ya, Ramadan, apa sih keistimewaan yang ada di Ramadan? Ya, apa sih hal-hal yang menyebabkan kita harus cinta dan rindu kepada Ramadan? Ya, jawabannya akan ya kita jelaskan lewat hadis-hadis dan sabda-sabda dan mutiara-mutiara yang keluar dari mulut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mulia, ya, yang sangat mulia. Ya. Dalam sebuah hadis, ya, atau mungkin hal pertama yang kenapa sih kita harus rindu kepada Ramadan, kenapa kita harus cinta kepada Ramadan, ya, karena Ramadan ini spesial sebagaimana tadi diberitahukan oleh Mas Jack tadi, ya. Ramadan ini beda dari yang lainnya. Ramadan ini momen yang sungguh sangat luar biasa. Ramadan ini adalah momen yang jarang ditemukan di waktu-waktu yang lainnya. Ramadan ini adalah momen yang sangat ditunggu-tunggu. Ramadan ini adalah momen yang penuh dengan kejutan. Ramadan ini adalah momen yang penuh keberkahan. Ramadan ini adalah momen yang penuh dengan pahala yang menunggu. Ramadan ini adalah momen yang penuh pengampunan. Ramadan ini secara ringkasnya itu beda dari yang lainnya. Titik perbedaannya dari mana? Ada beberapa hal yang akan kita jelaskan nanti. Yang pertama yaitu malam pertama bulan Ramadan. Kita harus tahu dari kita mulai masuk malam pertama bulan Ramadan kita sudah dihentakkan dengan hal-hal yang sungguh sangat menakjubkan dan luar biasa sekali. Ya, hadis yang mulia, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bersabda dalam sebuah hadis, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan." Kita mulai masuk malam pertama bulan Ramadan, ya. Sufidatis syayatin wa maradatul jin wa ghuliqat abwabun nari falam yuftah min habab. Pertama, setan akan dibelenggu. Pembangkang-pembangkang dari kalangan jin akan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ghuliqat abwabun nari falam yuftah minha. Mulai masuk bulan Ramadan, pintu-pintu neraka ditutup secara total, tidak ada satu pintu pun yang akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa futihat abwabul jannati falam yughlaq min habab. Juga akan dibuka pintu-pintu surga. Semua pintu surga akan dibuka lebar dan tidak ada satu pun yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yunadi munadi kulla lailatin, dan pada setiap malam ya malaikat akan mengatakan, ya baghiyal khairi aqbil, wahai peminat kebaikan ayo semangatlah. Wa baghiyasy syarri aksir, wahai peminat-peminat kejelekan
ya maka cukupkanlah, ya. Walillahi utaqa'u minan nari wa dzalika min kulli layah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan hamba-hambanya dari api neraka dan itu berlaku setiap malamnya. Sungguh fakta-fakta yang sangat mengejutkan dan menghentakan. Sekedar kita masuk momen Ramadan, di malam pertama kita masuk Ramadan, Allah Subhanahu wa taala sudah mengejutkan kita dengan hal-hal yang sangat luar biasa sekali. Adapun penjabaran tentang syarah hadis ini maka akan pada step selanjutnya insyaallah. Oke, terima kasih banyak Ustadz Dai atas pemaparannya tentang bulan suci Ramadan. Jadi sobat-sobat PPI, mungkin kita break dulu sebentar. Fatia, break dulu sebentar sambil mendengarkan lagu-lagu kesenangan dari sobat-sobat PPI semuanya. Dan tak lupa nih ya, Sobat Siarjek, ingatkan untuk teman-teman PPI, sobat-sobat PPI yang dirahmati Allah, dimanapun kamu semuanya berada, untuk yang ada pertanyaan ataupun minta penjelasan yang lebih mendetail dari Ustadz Dai, silakan boleh banget ya langsung bisa di Twitter @radio_p_dunia_ atau bisa juga melalui akun Twitter pribadi Sobat Siarjek di @fuadi_zul. Nantinya kita bakal jawab pertanyaan dan jelaskan semua yang mungkin belum terlalu jelas gitu di segmen tanya jawab nanti. Oke, tetapi tetap stay tune terus di Radio PPI Dunia, suara anak bangsa, satu cinta, satu Indonesia. Karena kita pengen dengerin dulu nih lagu dari I Believe ya, dari Irfan Maki featuring Maher Zain. Kemudian ada Sami Yusuf dengan Asma Allah dan diakhiri oleh dengan Nafasmu by Ungu. Hope you enjoy listening sob. Jangan kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio PPI Dunia dimanapun Anda berada, marilah kita senantiasa menjaga kesucian cinta, sebab cinta yang suci melahirkan peradaban yang suci. Saya Habibur Rahman El-Sirazi, penulis novel Ayat-Ayat Cinta. Radio PPI Dunia, suara anak bangsa, satu cinta, satu Indonesia. Sempurna cinta ini tak mungkin ku cegah. Ayat-ayat cinta bercerita cintaku padamu. Ramadan on Radio semakin berprestasi di bulan suci bersama Radio PPI Dunia, suara anak bangsa, satu cinta, satu Indonesia. 24 hours live broadcasting radio of Indonesian Student Alliance. Kita udah dengerin tadi ya beberapa lagu kesenangan sobat-sobat PPI semuanya. Ya semoga terhibur dan makin semangat gitu ya puasanya, apalagi untuk yang wilayah Timur Tengah Afrika ini. Luar biasa sekali. Yang masih berpuasa kurang lebih ya 16 jam. Kalau di Jordania sendiri sih 16 jam. Dan jamnya itu hampir sama dengan Sudan. Dan teman-teman kita yang ada di Swedia ini, sobat-sobat PI, ada sobat siar 1 yang puasa selama 21 jam. Wow, kita doakan bersama-sama ya, semoga pada kuat gitu ya ngejalanin puasa yang tidak lazim dan di luar waktu batasan gitu. Oke, sobat-sobat PI, tadi sudah kita mendengarkan pemaparan materi dari Ustadz Dai. Dan tentunya beliau menjelaskan bahwa ada beberapa anugerah gitu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, tetapi nikmat mukmin itu merupakan nikmat yang tidak ada duanya di dunia ini. Dan tentunya ini anugerah terbesar ya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Lalu kemudian ada lagi tadi sempat sobat Siarjek ringkas gitu ya, bahwa konsep hidup dari nabi dan sahabat itu merupakan neraca atau panduan gitu ya untuk konsep hidup kita sendiri
sendiri di dunia ini. Jadi ada baiknya kita mencontoh konsep-konsep hidup yang diterapkan oleh Nabi serta para sahabat-sahabatnya. Oke, but anyway, karena Sobat Sirjik ini bukan narasumber ya, cuman jadi host saja. Langsung nih, mungkin bisa kita lanjut ya, Ustadz Dai, pemaparan materi antum. Insyaallah. Sobat-sobat yang dari mati Allah, selamat mendengarkan pemaparan materi dari Ustadz Dai, Persatuan Pelajar Indonesia Sudan. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim, Sobat Radio PPI yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kejutan pertama tadi yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Saya ulang lagi hadisnya, idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan sufidatis syayatin wa maradatul jin wa ghuliqat abwabun nari falam yuftah minha bab wa futihat abwabul jannati falam yughlaq minha bab wa yunadi munadin kulla lailatin ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyash syarri aqsir walillahi utaqa'u minan nari wa dzalika min kulli lailatin. Ya, Nabi SAW menjelaskan idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan. Malam pertama bulan Ramadan sufidatis syayatin. Setan akan dibelenggu, begitu juga pembangkang-pembangkang dari kalangan jin yang senantiasa mengganggu manusia. Wa ghuliqat abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka. Semua pintu neraka dan akan ditutup, falam yuftah minha bab, tidak ada satupun yang akan dibuka. Wa futihat abwabul jannati falam yughlaq minha bab, dan uftihat abwabul jannah, dibuka semua pintu surga dan tidak ada satu pintu pun yang akan ditutup. Wa yunadi munadin kulla lailatin, dan setiap malamnya akan diperdengarkan ya baghiyal khairi akbil, wahai peminat-peminat amal kebaikan bersegeralah. Wa ya baghiyash syarri aksir, wahai orang yang meniatkan amalan-amalan jelek maka cukupkanlah. Walillahi utaqa'u minan nari wa dzalika min kulli laih, dan Allah Subhanahu wa taala punya jatah, punya kota yang akan dibebaskan dari api neraka, dan itu setiap malamnya. Sungguh hal yang sangat luar biasa sekali yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala sekedar kita masuk malam pertama bulan Ramadan. Siapa yang tidak rindu dengan bulan dan malam pertamanya saja Allah Subhanahu wa taala sudah menyambut dengan kejutan-kejutan, dengan hadiah-hadiah, dengan bingkisan-bingkisan yang sebegitu luar biasanya, ya. Terkait dengan arti dibelenggunya setan, dipenjaranya setan, ditutupnya pintu neraka, dibukanya pintu surga, itu ulama punya beberapa tafsiran. Tafsiran pertama ya tafsiran lugas, yang sebagaimana zahirnya bahasanya memang pada saat itu setan akan dirantai. Ya, setan akan dirantai, ya, dan pintu neraka memang akan ditutup semuanya, dan pintu surga juga akan dibuka semuanya. Ya, itu secara hakikat, ya, dalam artian secara penafsiran secara secara letterlek. Ya, dan itu salah satu penafsiran yang dikemukakan oleh beberapa ulama juga. Ya, bahasanya memang benar pada saat itu setan-setan akan dibelenggu, maka benar pada saat itu semua pintu neraka akan ditutup dan pintu surga akan dibuka selebar-lebarnya. Ya, kalau ada yang bertanya, loh kenapa kita juga masih mendapati orang ketika bulan Ramadan masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal setan sudah dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya dikemukakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ketika menjelaskan tipikal manusia itu seperti apa sih. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, ya khalaqallahul malaikata uqulan bila syahwat wa khalaqa al-bahaima syahwatin bila uqul wa raqaba fil insanil aqla wa syahwata faman ghalaba aqluhu syahwatahu iltahaqa bil malaikati wa man ghalabat syahwatuhu aqlahu iltahaqa bil bahaimi. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan posisi manusia dan format awal, settingan awal manusia itu seperti apa. Ibnu Qayyim mengatakan, ya, khalaqallahul malaikata uqulan bila syahwat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan memberinya akal tanpa memberinya syahwat. Memberinya akal tanpa memberinya syahwat, ya, maka dari itu nggak heran malaikat dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi malaikat itu tipenya ya siap-siap saja. Dalam artian apa? Malaikat itu selalu siap menerima order dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah membangkang. Ya, makhluk mulia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya, yang mana dia akan selalu mendengarkan Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan setiap order yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu wajar. Kenapa? Karena malaikat sama Allah Subhanahu wa taala memang diformat tidak memiliki syahwat. Wa khalaqal bahaima syahwatin bila uqul.
dan menciptakan bahaim binatang ternak syahwatin bilal ukul, ya, diberi syahwat tanpa diberi akal. Maka dari itu nggak heran kalau kita melihat binatang ya dalam artian hal-hal yang mungkin tabu dilakukan oleh manusia dilakukan oleh binatang. Karena apa? Karena memang pada format asalnya dasarnya mereka tidak diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya dititipin syahwat oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa diberi akal. Jenis yang ketiga ini yang separuh-separuh, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan waraqaba fil insan al-aqla wa syahwata. Sedangkan manusia diformat, diberi akal sekaligus diberi apa? Sekaligus diberi syahwat. Faman ghalaba aqluhu syahwatahu iltahaqa bil malaikati. Untuk itu kita perlu memperjelas status manusia ini. Mereka termasuk golongan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana malaikat, atau mereka tidak, ubahnya hanya sebagaimana binatang ternak yang mengikuti hawa nafsunya. Ibnu Qayyim membuat sebuah kaidah, faman ghalaba aqluhu syahwatahu iltahaqa bil malaikati. Barang siapa yang akalnya lebih mendominasi daripada syahwatnya, maka dia akan digolongkan dalam golongan malaikah. Waman ghalabat syahwatuhu aqlahu iltahaqa bil bahaimi. Adapun mereka yang lebih syahwatnya lebih mendominasi daripada akalnya, maka sayang sekali mereka ya dikategorikan dalam kategori bahaim. Bahkan dalam Al-Qur'an Allah mengatakan ulaika kal an'ami bal hum adal. Mereka tidak ubahnya sebagaimana binatang ternak, bahkan mereka lebih adal, lebih bodoh daripada binatang ternak. Kenapa? Binatang ternak mereka melakukan hal-hal yang tabu wajar karena mereka tidak punya akal, mereka punya syahwat. Tapi manusia ini yang diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala tapi tidak mau menggunakan akalnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka tidak heran kalau kata Ibnu Qayyim mereka dikategorikan sebagaimana binatang, dan oleh Allah sendiri bahkan dicap lebih bodoh dari binatang. Jadi intinya apa? Intinya dalam diri manusia sendiri sudah ada potensi syahwat. Sudah ada potensi syahwat, dan ini kalau dipelihara tanpa ada setan pun, dia sudah secara otomatis nanti dia akan berbuat apa? Berbuat maksiat. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya tidak ada kontradiktif ya antara realita yang kita lihat juga dengan pengkabaran Rasulullah SAW. Atau kita mengambil tafsiran yang kedua yang diambil oleh para ulama, yang mana maksud dari dibukanya pintu surga itu adalah dibukanya pintu-pintu kebaikan, yang mana dari pintu tersebut orang akan memasuki surga. Kita tahu ada puasa di Ramadan, ada qiyamul lail, ada bangun malam, salat tahajud, salat tarawih, ya, ada sedekah, ada iftar yang itu pun juga bernilai pahala, ada sahur yang juga bernilai pahala. Bahkan tidurnya orang puasa pun kalau diniatkan supaya nanti dia fit beribadah pada Allah Subhanahu wa taala juga akan bernilai pahala. Segala aktivitas keduniaan ya yang pada bulan Ramadan dan bulan-bulan yang terutama bulan Ramadan yang ketika diniatkan supaya orang tadi bisa fit menjalankan aktivitas Ramadan akan berubah menjadi aktivitas ketaatan. Ya, ini penting sekali, makanya penting sekali kita untuk memanage niat karena dengan niat tersebut orang bisa menjadikan hal-hal yang biasa menjadi luar biasa. Fungsi niat kata ulama ada dua. Tamyiz rutabil ibadah, membedakan tingkatan-tingkatan ibadah. Ini yang mana yang sholat wajib, ini mana yang sholat sunnah. Yang kedua tamyizul ibadat anil adat, membedakan mana sih yang bernilai ibadah, mana yang bernilai aktivitas biasa saja. Ya, salah satunya momen Ramadan ini momen yang sangat tepat sekali untuk mendayung pahala yang sebanyak-banyaknya dalam menjadikan aktivitas-aktivitas yang biasa menjadi luar biasa. Tidur, istirahat, duduk di masjid dengan niat i'tikaf, ya, tidur supaya nanti kuat untuk berpuasa, masak untuk niatnya supaya bisa menjalankan sunnah iftar, sunnah sahur dan lain sebagainya. Itu nanti semuanya dinilai pahala. Dari situ dalam artian ini arti dari dibukanya pintu surga itu adalah makna kiasan, makna majazi atau makna kiasan, dibukanya pintu-pintu kebaikan yang mana tidak didapatkan di bulan-bulan yang lainnya. Jadi seperti itu. Begitu juga wasul silati syayatin, dirantainya setan, wagulikat abwabun nar, dan ditutupnya pintu-pintu neraka dan tidak ada satu pun yang dibuka. Itu sebagian ulama menafsirkan ini tafsir yang sifatnya tafsir majazi atau kiasi, dalam artian tidak sesuai dengan zahirnya. Maksudnya adalah memang dalam momen bulan Ramadan ini kemaksiatan memang sangat diminimalisir sekali. Potensi untuk melakukan kemaksiatan itu dalam artian dipersempit sekali. Ya, dengan seperti itu, karena apa? Otomatis karena orang berpuasa, puasa itu secara intinya menahan syahwat perut dan bawah perut, ya. Dan itu
Ya, dengan itu potensi-potensi kejelekan, potensi-potensi kemaksiatan sungguh sangat terkikis sekali. Jadi seperti itu, ya. Ya, jadi itu kejutan yang tafsiran yang disampaikan oleh ulama. Wa yunadi munadin kulla lailatin ya baghiyal khairi aqbil. Motivasi dari Allah Subhanahu wa taala setiap malamnya, ya, akan dikumandangkan ya baghiyal khairi aqbil, wahai peminat-peminat kebaikan, wahai perindu-perindu kebaikan, wahai para perindu Ramadan, aqbil, bersegeralah, ya. Aktivitas Ramadan ini terbatas cuma 1 bulan, itu pun yang diberi rezeki umur oleh Allah Subhanahu wa taala sampai pada Ramadan. Sedangkan yang menjadi problem di sini, umur manusia itu masih spekulasi. Ini masalahnya. Kalau orang leha-leha terus, orang lalai terus, sedangkan dia tidak tahu, coba ya, fakta pertama yang harus kita ketahui, ya, bahwasanya kematian itu pasti ada. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Ya. Itu fakta yang pertama yang harus kita catat di dalam benak kita. Fakta yang kedua, kita tidak tahu kapan kita akan mati. Coba, ya, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Jiwa tidak tahu aktivitas apa yang akan dia lakukan besok. Oh, jangankan besok, 1 menit lagi, 1 jam lagi saja dia tidak tahu apa yang dia akan lakukan. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan jiwa tidak akan tahu juga di mana dia akan mati. Oke, kita masih leha-leha, padahal ada 2 fakta yang cukup membingungkan. Fakta pertama, sebuah kepastian datangnya maut. Fakta yang kedua, kita tidak tahu kapan datangnya. Orang seperti ini tentunya harus terlalu termotivasi untuk menjalankan hal-hal atau aktivitas-aktivitas yang mana aktivitas tersebut merupakan bekal untuk menuju apa? Menuju akhirat nanti, bekal setelah kita melampaui fase kehidupan di dunia untuk selanjutnya melanjutkan kehidupan abadi, yaitu kehidupan akhirat, yang mana di situ tidak ada kecuali 2 terminal. Orang imam bahagia selamanya atau akan sengsara selamanya. Maka dari itu momen Ramadan Allah Subhanahu wa taala, tambahan bonus dari Allah Subhanahu wa taala, ya, lewat malaikatnya pada malam harinya, ya baghiyal khairi aqbil. Pada malam harinya malaikat akan mengatakan, ya baghiyal khairi aqbil, wahai orang peminat aktivitas kebaikan, peminat ibadah, bersegeralah, semangatlah, ya, optimislah dan sebagainya. Wa ya baghiyasy syarri aksir, dan juga orang yang meniatkan kejelekan, orang yang menginginkan bermaksiat, maka cukupkanlah. Janganlah menyia-nyiakan momen yang sungguh sangat mulia ini, yang datangnya cuma 1 kali setahun, dan itu pun kita tidak tahu apakah tahun depan kita masih mendapatkannya, maka jangan sia-siakan. Disitulah motivasi dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, walillahi utaqa'u minan nari wa dzalika min kulli lailah. Dari hadis yang pertama, walillahi utaqa, Allah Subhanahu wa taala punya kuota tertentu pada malam bulan Ramadan, orang akan dibebaskan dari api neraka. Orang dibebaskan dari penjara saja bahagianya sungguh sangat luar biasa sekali, ya. Sungguh sangat bahagia, apalagi ini jaminan pasti dari Allah Subhanahu wa taala untuk dibebaskan dari api neraka. Ya, yang mana kalau kita berbicara tentang api neraka, jangan sampai kita menganalogikan dengan api dunia. Api dunia itu belum ada apa-apanya, ya. Itu apalagi kalau kita hidup, ya, sengsara seperti itu selamanya, tentunya sangat menyedihkan sekali. Dan Allah Subhanahu wa taala, termasuk karunia-Nya, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kaum mukminin dan orang-orang yang berpuasa, walillahi utaqa'u minan nari wa dzalika min kulli lailah. Allah Subhanahu wa taala punya kuota tertentu bagi orang-orang yang akan dibebaskan dari api neraka setiap malamnya di bulan Ramadan. Ya, para pendengar Korma yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 1 hadis ini saja seharusnya sudah cukup untuk mengguncang punggung kita untuk malas-malesan, supaya tidak malas-malesan. Sudah cukup untuk memotivasi kita untuk senantiasa beraktivitas yang positif, untuk menjalankan amal ibadah, untuk benar-benar memanfaatkan momen yang sungguh sangat luar biasa ini. Dan masih banyak hadis-hadis mutiara-mutiara sabda Nabi SAW, kejutan-kejutan dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan bulan yang sangat mulia ini, yang mana dengan kejutan-kejutan dan keistimewaan tersebut, ya, sungguh sangat wajar sekali bahwasanya setiap orang mukmin pasti akan merindukan adanya Ramadan. Ya, hadis yang kedua yang akan menyadarkan kita betapa pentingnya Ramadan, yang mungkin juga akan menambah kerinduan kita terhadap bulan Ramadan, ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut berbunyi, ya, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, qulu amal ibnu adam lah
wal hasanatu bi asyri amsalihha. Setiap amalan anak Adam itu bagi dia atau milik dia sendiri. Ya, dan kaedahnya al hasanatu bi asyri amsalihha. Satu buah kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 ila sab'umi'ati dhi'fain. Ya, dia akan dilipat gandakan menjadi 700 kali. Ya. Qala ta'ala, hadisnya hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa shaum, kecuali puasa. Sesuatu biasanya kalau dikecualikan tuh pasti ada nilai spesialnya ya. Nilai spesialnya apa sih? Ya, kita lihat pada hadis selanjutnya, illa siyam atau illa shaum fa innahu li, karena saum itu adalah milikku. Sungguh luar biasa sekali Allah Subhanahu wa taala menyandarkan puasa kepada zatnya yang mulia. Fa innahu li, sungguhnya saum itu adalah milikku. Wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan mengganjar bagi orang-orang yang melakukannya. Ya. Innahu taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Karena orang yang berpuasa tadi dia meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makanannya, meninggalkan minumnya min ajli, semata-mata hanya karenaku. Ya, walisaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa ya, itu ada 2 kebahagiaan. Ya, ada 2 kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi, kebahagiaan ketika dia iftar, dan kebahagiaan yang kedua wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan ketika dia bertemu dengan Rabbnya. Ya, terus wala khalufu fami shaimi atyabu indallahi min rihil misk, bau yang keluar dari mulut orang yang berpuasa lebih wangi menurut Allah Subhanahu wa taala daripada wanginya parfum misk. Ya. Sungguh luar biasa sekali. Setiap hadis yang kita baca langsung mengguncang kita dengan berbagai macam kejutan, dengan berbagai macam hadiah-hadiah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bingkisan-bingkisan yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Ya, akan kita tafsirkan satu persatu ya hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Ya, pertama ya, kullu amal ibni Adam lahu, setiap amalan anak Adam lahu, wal hasanatu bi asyri amsalihha. Ya, ini jelas kaidahnya, maksudnya setiap kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali atau lebih sampai batasannya 700 kali. Salah satunya hadis yang masyhur ya, hadis tentang fadilah membaca Al-Qur'an, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah. Barang siapa yang membaca satu ayat, satu huruf dari Al-Qur'an saja, dia punya satu kebaikan. Ya, tapi murahnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling murah. Tidak ada zat yang lebih murah dari Allah Subhanahu wa taala, yang lebih pemurah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala tidak mencukupkan begitu saja. Tidak hanya menilai satu kebaikan saja, wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, 10 kali. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim harfun. Alif lam mim itu tidak bernilai satu huruf, ya. Jadi tidak hanya dinilai satu huruf, tapi dinilai walakin alifun harfun wa mimun harfun, ya, wa lamun harfun. Alif lam mim, alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Jadi sekedar orang membaca alif lam mim saja dinilai berapa? Dinilai 3 kebaikan, dan 3 tadi itu dikalikan 10 menjadi 30. Sekedar membaca alif lam mim itu saja dinilai apa? Dinilai 10 kali. Apalagi kalau dilakukan pada bulan Ramadan. Jadi wal hasanatu bi asyri amsalihha. Jadi seperti itu para pendengar radio PPI yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu potong hadis sudah kita jelaskan, kullu amal ibni Adam lahu wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan penjelasan tentang potongan yang selanjutnya mungkin pada step yang akan setelah step berikut ini ya. Jadi terus mengikuti kajian yang sangat menarik ini. Barakallahu fikum. Oke, luar biasa sekali ya pembahasan dari Ustadz Dai. Tapi mungkin bisa ditahan dulu Ustadz ya pembahasannya. Karena kita mau break sebentar sambil mendengarkan musik-musik religi. Dan tentunya sobat-sobat PPI, Sobat CRJ kembali mengingatkan untuk kamu-kamu semua yang mau bertanya ataupun minta penjelasan lebih detail seperti apa pembahasan yang sudah disampaikan tadi oleh Ustadz Dai. Boleh banget ya langsung mention kita di Twitter
Twitter @_radio PPI Dunia _ atau bisa juga melalui akun Twitter pribadi Sobat Siarjek di @fuadi_zul. Atau kalau misalkan yang sudah berteman melalui Facebook, melalui BBM dan media sosial lainnya, bisa langsung di inbox saja. Nanti insya Allah semua pertanyaan antum dan minta penjelasan dari antum itu akan kita jawab di segmen tanya jawab nanti setelah segmen utama ini berakhir. So sebelumnya Sobat Siarjek mau nyapa-nyapa dulu nih sobat-sobat PPI yang udah ada di chatbox, dan tentunya ini yang mendengarkan Ustadz ya, yang mendengarkan secara langsung ceramah dari antum. Yang pertama ada Mas Agus Ari yang baru aja balik ya, ahlan wa sahlan. Kemudian ada Mas Kesium Oxide, ada Merama di sana, ada Dayang Faiz, kemudian ada Sobat Kru Dea, ada Sobat Siar Denny, ada Ian Al-Zaki, ada Sobat Siar Iza 1034, ada Jack Fuadi, saya sendiri, ada siapa nih yang memakai nama mantanmu? Waduh. Ini bikin bawa perasaan ini namanya mantanmu. Dan ada lagi M Sidik 89, ada Abdullah dan 2 anon di sana. Untuk yang saya mendengarkan, ahlan wa sahlan dan syukron katsiron jazakumullah khair. Dan untuk yang anon-anon ini ya, biar kita enak sebutin namanya, silakan mendaftar langsung di chat Tenggo chatbox kita radioppidunia.org. Well, sobat-sobat PPI, kita pengen break dulu dengerin lagu-lagu Islami religi. Ini di sini ada Wali Band dengan judul Si Udin Bertanya, kemudian Sami Yusuf kembali You Came to Me, dan Tompi dengan Ramadan Datang. Wah, ini lagunya aja Si Udin bertanya ini Ustadz ya. Masa sobat-sobat PPI nggak bertanya gitu ya. Makanya sobat-sobat PPI silahkan langsung pertanyaannya gampang saja, langsung mention kita sambil mendengarkan lagu dari Wali Band Si Udin Bertanya. Tetap stay tune terus di Radio PPI Dunia, suara anak bangsa, satu cinta, satu Indonesia, 24 hours live broadcasting radio of Indonesian Student Live. Kira satu single dari Abai ya, Kang Abai. Wah, ini pastinya jangan pada bawa perasaan ya, karena dengar lagu Jodoh Dunia Akhirat ini tiba-tiba pengen nyari jodoh gitu. Oke, sobat PPI, saat ini 40 menit lewat pukul 4 waktu Jordan ya, dan Sudan juga mungkin saat ya sama gitu. Iya. Karena waktu Jordan dan Sudan hampir bersamaan. So, kembali lagi di Radio PPI Dunia, suara anak bangsa, satu cinta, satu Indonesia, menemani malam Ramadan kamu-kamu semuanya. Kali ini program kita yaitu Kurma Kuliah Ramadan Maghrib. Masih bersama Sobat Siarjek, yaitu Ustadz Dai dari Persatuan Pelajar Indonesia di Sudan. Dan sebelum kita mendengarkan lebih lanjut tentang kelanjutan tema gitu ya, dari kelanjutan pembahasan dari tema kita, Sobat Siarjek pengen ngingetin sekali lagi untuk yang mau request lagu ataupun bertanya atau meminta kejelasan lebih mendalam gitu tentang materi kita pada malam hari ini, boleh banget ya langsung mention kita di @_radio_PPI_dunia_ atau bisa juga melalui akun Twitter pribadi Sobat Siarjek di @fuadi_zul. Karena setelah 2 segmen atau 1 segmen ke depan ini kita bakal jawab pertanyaan-pertanyaan dan dari antum semuanya. Oke, sobat-sobat PPI, untuk yang sudah bergabung di chatbox, terima kasih banyak. Sobat Siarjek ucapkan ahlan wa sahlan di program kita Kurma Kuliah Ramadan Maghrib edisi hari ini Kamis 9 Juni 2016. Dan mungkin kita bisa lanjutkan Ustadz pemaparan materinya, karena sobat-sobat pendengar ini udah nggak sabar Ustadz. Oke, kalau gitu langsung kita berikan waktu kepada Ustadz Dai untuk menyampaikan materinya, dan selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pendengar Radio Korma yang semoga Radio PPI Dunia, pendengar Korma yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih berkisar seputar hadis Abu Hurairah di Sahihain, di Bukhari dan Muslim, tentang saum. Ya, kita sudah membahas bahwasanya kullu amal ibni adam lah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Bahwasanya setiap amal anak Adam itu ya milik dia, dan kaedahnya setiap kebaikan itu bisa dilipat gandakan 10 kali sampai 700 kali. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengecualikan satu amal yang sungguh sangat spesial ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis Al-Qudsi, illa siyam atau illa saum, kecuali saum, fa innahu li, sesungguhnya saum itu adalah milikku. Saum itu adalah milikku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan secara langsung akan mengganjar bagi orang yang menjalankan amalan puasa ini. Ya, satu potong hadis ini harus kita renungi dengan baik. Ya, harus kita renungi maknanya sehingga kita ya
bisa memahami hadis ini dengan baik dan benar. Ya. Pertanyaannya illa saum, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengecualikan saum dari sekian banyak amalan yang ada? Allah mengatakan illa saum fa innahu li, saum tersebut adalah milikku wa ana ajzi bihi, dan aku langsung yang akan membalas, memberi pahala orang yang mengerjakannya. Ya, sungguh sangat luar biasa sekali. Ya, di sini ulama mempunyai banyak sekali tafsiran. Apa sih keistimewaan dari puasa? Ada apa sih dengan puasa? Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bahkan tidak hanya mencukupkan pahalanya hanya sebatas sampai 700 lipat saja. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan wa ana ajzi bihi, itu rahasia, aku sendiri yang akan memberikannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita ya, kono apa istilahnya ilustrasinya, kalau ada orang dermawan ya mengatakan kepada kita, kalau kamu mengerjakan seperti ini, nanti tak kasih hadiah. Lalu kita tanya, hadiahnya apa? Dia mengatakan, oh rahasia. Tentunya yang seperti itu langsung bisa kita tebak, karena yang ngasih ini orang yang spesial, orang yang dermawan. Pasti ini nggak hanya sekedar bakwan, nggak hanya sekedar tempe, nggak hanya sekedar resol, nggak hanya sekedar permen dan sebagainya. Pasti hadiahnya juga istimewa. Apalagi ini siapa yang menjanjikan hadiah ini? Siapa yang menyembunyikan bingkisan ini, siapa yang menyembunyikan hadiah ini? Ini adalah Allah Subhanahu wa taala, akramul akramin, zat yang paling maha pengasih, maha penyayang, maha pemurah. Ya. Akramul akramin, yang maha pemurah. Tentunya balasannya akan sangat luar biasa sekali. Tapi kenapa khusus puasa? Jawabannya karena puasa hakikatnya adalah kesabaran. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang sabar saja yang akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada batasannya. Ya, jadi itu rahasianya, karena saum huwa sabr. Puasa itu hakikatnya adalah sebuah kesabaran. Dan kalau kita berbicara tentang kesabaran, maka Allah Subhanahu wa taala tadi sebagaimana yang saya sebutkan telah menjamin bahwasanya innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah Subhanahu wa taala ya hanya orang-orang yang bersabar saja yang akan diberi bahasanya oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada batasnya. Ya. Dan kita juga tahu, ulama menyebutkan, ya Ibnu Rajab Al-Hambali ya, dalam kitabnya Lataiful Ma'arif menyebutkan as-sabru salasah. Sabar itu ada 3. Sabrun ala taatillah, sabar menjalankan ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Sabrun ala harimillah, sabar untuk tidak mendekati batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala yang diharamkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sabrun ala aqdarillahil mu'limah, sabar terhadap qadrat Allah Subhanahu wa taala yang pedih, yang tidak enak. Dan ternyata 3-tiganya ini terkumpul di dalam puasa. 3-tiganya ini terkumpul di dalam puasa. 3 macam kesabaran ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam suatu amalan yang disebut dengan puasa. Sabrun ala taatillah, jelas sabar menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, jelas dalam bulan Ramadan kita diwajibkan salat tarawih ya. Yang 11 ada yang 20 yang ala khilaf sebagaimana diperselisihkan oleh ulama ya. Puasa Ramadan dari mulai terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Di situ kita dilarang untuk makan, minum, menggauli istri dan lain sebagainya. Tilawatul Quran, sedekah, bangun sahur. Ya, semua itu ketaatan yang dicanangkan, program-program yang dicanangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu butuh kesabaran tentunya. Butuh kesabaran. Karena apa? Karena kontradiktif sekali dengan tuntutan hawa nafsu. Wasabrun ala maharimillah, sabar untuk menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk bergibah, menggunjing, melarang kita untuk berbicara yang kotor, melarang kita untuk menggauli istri, melarang kita untuk makan pada siang hari, ya, melarang kita untuk minum pada siang hari dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala membuat batasan-batasan yang mana tidak boleh kita langgar, dan ini tentunya membutuhkan kesabaran yang ekstra. Wasabrun ala aqdarillahil mu'limah,
sabar terhadap kodrat Allah yang pedih dan tidak enak. Adanya rasa haus, ya, adanya rasa lapar, rasa letih, rasa capek. Nah, ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala yang diberikan di kodrat Allah Subhanahu wa taala terhadap tubuh manusia ketika berpuasa, dan itu tidak enak. Nah, tentunya membutuhkan kesabaran. Jadi dalam satu ibadah membutuhkan 3 macam kesabaran yang ekstra. Dari sini kita sudah cukup mengetahui kenapa sih puasa sebegitu istimewanya. Karena hakikatnya puasa itu adalah as-sabru, adalah kesabaran. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada batasannya. Allah sendiri yang akan mengganjarnya. Ya. Alasan yang kedua, kenapa sih secara umum ya kenapa amalan ibadah itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentunya ada faktor-faktornya. Ini masih terkait juga dengan keistimewaan puasa. Kenapa atau puasa itu sama Allah Subhanahu wa taala dilipat gandakan sampai tidak tahu batasannya seperti apa? Karena masih dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahasiakan oleh zat yang sangat-sangat pemurah, zat yang tidak mungkin berdusta, zat yang pasti menepati janji. Ya. Sedikit mengulas, ya, ulama mengatakan, ya, ini juga disebutkan di kitab Lataiful Ma'arif, bahasanya dilipat gandakan sebuah amalan itu ada beberapa faktor, ya, ada beberapa faktor. Faktor yang pertama, syaraful makan, terkait dengan kemuliaan tempat. Jadi ada tempat-tempat tertentu yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana ketika seseorang menjalankan amal ibadah dan ketaatan di tempat tersebut, amalannya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita mendengar hadis Jabir, ya, di Sunan, ya, kalau nggak salah di Sunan Ibnu Majah, banyak Nabi SAW mengatakan bahwasanya sholat di Masjidil Haram itu berapa pahalanya, ya sebagaimana kurang lebih ya 100.000 kali lipat sholat di masjid yang biasa, ya. Begitu juga di Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Di situ ketika orang disebutkan di dalam hadis, ya, bahasanya pahalanya akan dilipat gandakan kurang lebih 1000 kali. 1000 kali ya, sholat di masjid yang biasa. Karena apa? Karena tempatnya yang mulia. Ya, jadi kemuliaan tempat itu juga berefek terhadap dilipat gandakan pahala seseorang. Dilipat gandakan pahala seorang. Kebalikannya juga, berbuat dosa di tempat-tempat tersebut juga ganjarannya, dosanya juga tidak seperti sebagaimana berbuat dosa di tempat-tempat yang lainnya. Juga akan dilipat gandakan juga. Ya, juga akan dilipat gandakan karena kehormatan tempat tersebut, karena kemuliaan tempat tersebut, ya. Yang kedua adalah kemuliaan waktu atau syarafuz zaman, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memilih waktu-waktu tertentu hadiah bagi umat Islam. Ini salah satu keistimewaan, ya, umat Islam. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, memilih, ya, waktu-waktu dan momen-momen khusus yang mana ketika seseorang beristihad, ya, rajin, ya, berusaha menjalankan amalan ketaatan di waktu tersebut, dia akan diberi pahala yang luar biasa. Dalam satu hari, ya, ada thuluthul akhir, sepertiga malam yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, ya, sebuah momen yang sangat luar biasa sekali. Dalam satu minggu ada hari Jumat, yang mana di situ fihi sa'ah mustajabu fiha du'a. Dalamnya ada satu saat, satu durasi waktu yang mana ketika seseorang berdoa pada waktu tersebut, doanya pasti akan dikabulkan. Ya, dalam waktu setahun, di situ ada Ramadan, ada Dzulhijjah, ada Sya'ban, momen-momen yang memang sengaja oleh Allah Subhanahu wa taala disiapkan untuk umat Islam supaya mereka bisa mendayung pahala yang sebanyak-banyaknya. Ya, salah satunya adalah Ramadan. Dan qadarullah, dengan takdir Allah, puasa juga disyariatkan pada bulan Ramadan. Puasa yang itu kebaikan yang sudah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala juga akan ditambah dilipat gandakan lagi karena dia dilakukan pada bulan yang mulia, yaitu bulan apa? Bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Ya. Begitu juga banyak, sebagaimana misalnya dalam hadis, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, amalan-amalan yang mulia yang mana
nilai kemuliaannya akan sangat ditambah, dilipat gandakan ketika dilakukan pada bulan Ramadan. Salah satunya misalnya umrah. Ya, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan wa fi riwayatin ta'dilu hajjatan ma'i. Dalam sebuah hadis dilakukan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, umratun fi Ramadan, umrah yang dilakukan di Ramadan, ta'dilu hajjatan, itu sama pahalanya seakan-akan dia pergi haji. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan ta'dilu hajjatan ma'i, pahalanya sebanding dengan seolah-olah orang tersebut haji bersama Nabi SAW. Ya, Nabi juga ketika ditanya, ayu sodaqatin afdol, ya hadis Anas yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi SAW ketika ditanya sedekah apa yang paling bagus, sedekah apa yang paling bermanfaat, sedekah apa yang paling mulia, Nabi SAW mengatakan sedekahul Ramadan, sedekah yang dilakukan pada bulan Ramadan. Sedekah yang dilakukan pada bulan Ramadan. Dalam artian kemuliaan waktu juga sangat berefek terhadap dilipat gandakan atau terhadap nilai pahala amalan ibadah seseorang. Yaitu faktor yang kedua. Nah, faktor yang ketiga adalah syaraful amil. Kemuliaan orang yang melakukan. Tentunya amalan kita berbeda dengan amalan Nabi. Amalan kita berbeda dengan amalan ulama. Maka dari itu ya berbeda antara orang yang berilmu sama orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu tentunya kualitas pahalanya pun lebih banyak daripada orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu kualitas pahalanya lebih banyak daripada orang yang tidak berilmu. Ya. Begitu juga umat Islam secara umum. Umat Islam diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari umat-umat yang lainnya dengan disediakan momen-momen waktu ya, yang mana ketika mereka melakukan ibadah pada waktu tersebut, mereka akan apa? Akan dilipat gandakan pahala mereka. Umur mereka yang pendek, tapi kesempatan untuk beramal lebih banyak daripada umat-umat sebelumnya yang mana diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala lebih panjang daripada umat Islam ini. Paling tidak terkait dengan Ramadan, ya Ramadan memenuhi tiga sebab ini. Lebih-lebih kalau orang mengerjakannya di tanah suci. Kalaupun tidak, minimal ada dua. Yaitu apa? Yaitu kemuliaan waktu dan kemuliaan pelaku. Waktu karena jelas ya puasa dilakukan pada bulan Ramadan. Ini waktu yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya syahrun mubarak. Ya. Juga ternyata disyariatkan juga kepada umat Islam, umat yang dimuliakan daripada umat-umat yang lainnya. Umat yang dimuliakan daripada umat-umat yang lainnya. Tentu nilai pahalanya sangat-sangat berlipat ganda. Meskipun syariat puasa itu sudah ada di umat-umat sebelumnya, tapi nilainya berbeda dengan puasa yang dijalankan oleh umat Islam. Karena mulianya umat Islam. Tentunya mulianya umat Islam juga karena mulianya Nabi yang datang dengan syariat Islam tersebut, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya. Ya, jadi para pendengar PPI yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dari sini kenapa illa shaum, pengecualian kenapa hanya puasa yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendengar tadi pemakaran tadi itu, pemaparan tadi, tentu kita tidak heran lagi. Karena apa? Karena puasa itu adalah kesabaran. Karena apa? Karena puasa itu dilakukan pada momen yang tepat yang memang oleh Allah Subhanahu wa taala dilakukan disyariatkan pada bulan yang sangat mulia, itu bulan apa? Bulan Ramadan. Dan plus juga dilakukan oleh umat yang mulia, ya, yaitu umat apa? Umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, umat Nabi Muhammad SAW. Nah, seperti itu. Terus pada potongan hadis yang selanjutnya, wa innahu taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Ya. Kenapa Allah Subhanahu mengatakan fa innahu li, saum tadi itu milikku dan aku yang akan langsung memberi ganjaran, memberi pahala bagi orang yang berpuasa tadi itu. Ya, di sini ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis qudsinya yang diriwayatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan innahu taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Karena apa? Karena mereka meninggalkan syahwatnya, meninggalkan ta'amnya, makanannya, meninggalkan minumannya semata-mata hanya karena Allah Subhanahu Wa Taala, semata-mata hanya karena aku. Semata-mata hanya karena aku, ya. Ya, fa innahu li, itu hanya milikku. Itu hanya milikku. Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif, kenapa disandarkan pada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa bukan sholat? Kenapa bukan zakat? Kenapa harus puasa? Ya,
Kata Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif juga disebutkan karena puasa itu adalah rahasia antara Allah dan antara hambanya. Antara Allah dan antara hambanya. Sholat, ya, mungkin bisa saja orang mengerjakan sholat di masjid, memperbagus gerakan sholatnya seakan-akan mengesankan khusyuk, tapi apa? Karena mengharapkan pujian orang, riya. Sodakoh bisa jadi orang tadi membawa segempol uang untuk dikasihkan kepada kaum fakir miskin. Cuma apa niatnya? Supaya disebutkan sebagai orang yang dermawan. Ya. Zakat begitu juga, haji juga begitu juga. Bisa aja supaya orang disebut sebagai Pak Haji atau disebut sebagai Pak Ustadz dan sebagainya. Tapi puasa ini adalah rahasia antara hambanya dan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa orang yang masih tetap berpuasa dari mulai ya terbitnya fajar shadiq sampai matahari tenggelam, dia berpuasa. Bisa saja sebenarnya dia di rumah, dia berbuka sembunyi-sembunyi, dia minum secara sembunyi-sembunyi, dia makan secara sembunyi-sembunyi, tapi dia tidak melakukan hal tersebut. Karena apa? Karena puasa tersebut adalah rahasia antara dia dan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhususkan fa innahu li, puasa itu adalah milikku, karena itu adalah rahasia antara aku dan antara hambaku. Jadi seperti itu. Ya, jadi seperti itu para pendengar Korma yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1-2 potong hadis saja sudah cukup menyadarkan kita, sudah cukup kita untuk memberi alasan kenapa kita sangat rindu sekali kepada bulan Ramadan ini. Apalagi kalau kita nanti lebih menyelami hadis-hadis dan mutiara dari sabda Rasulullah SAW terkait dengan bulan Ramadan. Ya mungkin kita break sebentar, nanti kita akan lanjutkan pada step selanjutnya. Oke. Terima kasih banyak Ustadz Dai atas pemaparan materinya, dan seperti yang udah dijelaskan sebelumnya, kita akan break dulu nih sobat-sobat PPI sambil dengerin lagu-lagu requestan dari sobat-sobat PPI ya, yang udah tadi request. Ada requestan dari Saudara Agus ya, Kang Agus yang katanya request lagu Bidadari Surga by Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Dan satu lagi tadi masuk dari Saudara Hawas yang katanya request lagu Agimal Farha dari Maher Zain. Dan sobat-sobat tentunya jangan kemana-mana karena kita bakal segera kembali di program Kurma Kuliah Ramadan Maghrib bersama Persatuan Pelajar Indonesia di Sudan. Tetap stay tune terus di Radio PPI Dunia, Suara Bangsa Satu Cinta Satu Indonesia. Dan ini dia, kita dengarkan dulu requestan dari Kang Agus, Bidadari Surga. Hope you enjoy listening. Lagu Agimal Farha dari Maher Zain ya. Kenapa Jack sebut Agimal ya? Karena pakai logat orang-orang sini ya, logat orang-orang Arab gitu. Jadi Jim itu disebut go gitu. Agimal Farha. Oke, dan tadi juga kita sudah sebutkan Tadi kita sudah putarkan ya lagu requestan dari Kang Agus ya, yang request lagu Bidadari Surga. Semoga terhibur dengan lagu-lagu tadi. Dan sobat-sobat tentunya kita masih akan membahas ya, ini segmen terakhir sebelum kita masuk ke segmen pertanyaan. So, yang mau bertanya silakan langsung mention kita di Twitter @radio PPI Dunia _ atau bisa juga melalui akun Twitter pribadi Sobat Syarjek di @fuadi_zul. Karena di akhir segmen ini Sobat Syarjek bakal menutup pertanyaan yang masuk dan kita akan jawab satu persatu di segmen selanjutnya. Dan tanpa memanjakan waktu ya, kita langsung saja berikan kesempatan kepada Ustadz Dai untuk menyampaikan kembali materinya. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita sudah jelaskan bahwasanya kekhususan kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala secara khusus menyandarkan saum itu kepada zatnya, mengatakan saum itu milikku dan aku sendiri yang akan mengganjar orang yang berpuasa. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan alasan, taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Mereka meninggalkan syahwatnya, meninggalkan minumannya, meninggalkan makanannya semata-mata hanya karena aku. Semata-mata karena aku. Ya, dalam artian orang yang berpuasa itu bertakarub dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meninggalkan 3 macam syahwat ini. Dan ini adalah induknya syahwat. Syahwat, kemaluan, makanan, dan minuman. Dalam artian ya, syahwat ketika mau kita globalkan itu hanya kembali kepada 2 hal. Kembali kepada perut dan bawah perut. Kembali kepada perut dan kemaluan. Dan ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dikekang dengan sebuah ibadah yang namanya puasa. Ibadah yang digunakan untuk mengekang 3 macam hawa nafsu
yang kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala disebut sebagai hadhi a'dhamu syahwatin nafs. Ini adalah hawa nafsu yang paling besar dan yang paling berat. Ya. Terus kalau ada yang bertanya, terus apa sih faedahnya? Kenapa ya Allah Subhanahu wa taala membebani hambanya ya beribadah, berpuasa dengan jenis ibadah tersebut berbeda dengan ibadah yang lainnya. Kalau ibadah yang lainnya itu mengerjakan sebuah ritual, ini justru meninggalkan syahwat. Tentunya ada beberapa faedah dan faedah tersebut disebutkan oleh beberapa ulama. Ya, faedah yang pertama yang mereka sebutkan bahwasanya puasa salah satu faedahnya adalah kasrun nafsi. Menghancurkan hawa nafsu. Tadi sebagaimana Anda sebutkan, kalau mau kita lacak hawa nafsu, mau nggak mau kembali hanya kedua saja. Nafsu perut sama nafsu kemaluan. Gara-gara dua nafsu tadi itu, ada orang banyak memakan riba, memakan harta haram, memakan harta yang bukan haknya, korupsi, dan lain sebagainya. Karena syahwat kemaluan, orang berzina. Orang melakukan interaksi dengan lawan jenis tanpa ada batasan-batasannya. Itu karena apa? Karena syahwat kemaluan. Dalam artian segala macam syahwat, mau nggak mau kembali kepada dua macam syahwat ini. Ya. Dan dengan adanya saum ini, dua syahwat ini akan terkekang. Sehingga seseorang bisa meminimalisir hawa nafsunya. Dan itu adalah faedah pertama dari puasa. Yang kedua adalah takhallil qalbi lil fikri wa dzikri. Fokusnya hati untuk bisa berpikir dan merenung. Orang yang perutnya penuh, yang mengumbar hawa nafsunya, cenderung akan lalai. Cenderung berubah fokusnya dari hal-hal yang positif menuju hal-hal yang negatif. Tapi dengan adanya syariat puasa ini, Allah Subhanahu wa taala menyediakan kita momen minimal dalam 1 tahun sebulan penuh. Untuk apa? Untuk supaya kita bisa apa? Bisa memfokuskan hati kita untuk merenung dan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang perutnya kosong, dia akan lebih bisa fokus. Dia akan lebih bisa mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan orang yang tadi mengumbar nafsu perut dan nafsu farjnya. Dia akan terhalang dari apa? Dari ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang ketiga adalah bahwasanya puasa itu menyadarkan orang kaya. Mengajari orang kaya untuk sadar akan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya. Tahu bagaimana sih rasa lapar itu, tahu bagaimana sih rasa letih itu, tahu bagaimana sih rasa dahaga itu. Dan untuk selanjutnya dia akan belajar dari puasa itu bagaimana dia bisa berbagi. Makanya ketika Nabi SAW ditanya tadi hadis afdhalus shadaqah, sedekah yang paling afdal, kata Nabi SAW sedekah Ramadan, karena momennya tepat. Di sini orang-orang yang berpunya akan sadar bagaimana sih rasanya kelaparan, bagaimana sih rasanya tidak makan dalam 1 hari penuh, dalam 12 jam minimal mungkin ya. Bagaimana dia tidak minum pada siang hari, bagaimana dia keletihan. Untuk selanjutnya dia sadar dan dia mulai akan berbagi pada saudara-saudaranya. Dia ada faedah secara sosial juga dalam puasa ini. Ya. Dalam puasa ini. Selanjutnya ya, dalam artian tadi, taraka syahwatahu wa ta'ama syarabahu. Rahasianya kenapa puasa itu memiliki keutamaan sehingga dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena puasa itu pada hakikatnya adalah salah satu ibadah yang berbeda dengan ibadah yang lainnya, yaitu ibadah seseorang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan syahwatnya, makanannya dan minumannya. Itu nilai spesialnya puasa sampai Allah Subhanahu wa taala membalas sendiri, merahasiakan ganjarannya bagi orang yang menjalankannya. Terus potongan hadis yang selanjutnya, wali shaimi farhatan. Seorang yang berpuasa itu punya 2 momen bahagia. Farhatun inda fitrihi, ya, momen yang pertama ketika dia iftar, dan ini wajar dan ini sangat alami ya. Seseorang ketika ditahan atau dikekang dalam durasi waktu tertentu untuk tidak menjalankan hal-hal yang dia sukai, untuk tidak mengkonsumsi hal-hal yang dia minati, ketika pada suatu masa dia dibebaskan, tentunya akan sangat merasa bahagia. Dan itu merupakan kebahagiaan pertama bagi orang yang berpuasa. Adapun kebahagiaan yang kedua, ini adalah puncak dari segala macam kebahagiaan. Farhatun inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan ketika bertemu dengan Zat yang Maha Agung. Bertemu dengan Zat yang menciptakan dia. Bertemu dengan Zat yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada dia. Ya.
Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah wa khaira wa 'azama ajra. Apa-apa yang kamu persembahkan ya, dan itu bagi dirimu sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala, kalian juga akan mendapatinya di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan yang lebih baik. Balasannya lebih baik dan ganjarannya lebih agung. Segala hal yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya kembali pada dirinya kita sendiri. Allah juga berfirman, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Segala kebaikan pasti akan dilihat nanti pada saatnya. Dan itu puncak kebahagiaan seorang mukmin ketika dia bisa melihat Rabb-nya. Ya, ketika dia bisa melihat wajah Rabb-nya yang agung. Ketika dia bisa mendapatkan ganjaran dari capeknya dia, laparnya dia, dahaganya dia, ya, pahalanya dibentangkan di depannya nanti dia di akhirat. Siapa yang tidak menginginkan kebahagiaan yang seperti ini? Siapa yang tidak rindu dengan momen-momen yang mana pahalanya seperti ini? Lalu di potongan hadis yang terakhir, wala khalufu fami sha'imin atyabu indallah min rihil misk. Bau mulutnya orang yang berpuasa itu di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih wangi daripada minyak misek. Minyak misek itu alangkah luar biasa wanginya. Tapi di sisi Allah lebih wangi bau yang keluar dari mulut seorang yang berpuasa. Bau mulut yang tidak diminati, tidak disukai dan dibenci oleh manusia di dunia, oleh Allah Subhanahu wa taala malah dianggap lebih wangi daripada misek. Kenapa? Karena bau tersebut berangkat tumbuh dari sebuah ketaatan. Lalu apa sih tafsirannya atyabu indallahi min rihil misek? Apa sih tafsiran dari lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada minyak misek? Ada dua tafsiran di kalangan ulama. Ya. Tafsiran yang pertama bahasanya wangi tersebut akan sengaja oleh Allah Subhanahu wa taala akan dijumkan kepada seluruh makhluk hidup nanti di akhirat kelak. Sebagai tanda ini hambaku ya, yang telah menjalankan puasa semata-mata karena aku, sebagai balasannya salah satunya adalah semerbaknya wangi dari mulut orang yang berpuasa nanti di akhirat. Atau ada makna yang sifatnya makna majazi atau kiasan, bahasanya apa? Artinya Allah Subhanahu wa taala menjadikannya seakan minyak wangi yang disukai oleh setiap orang. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia diterima oleh setiap orang mukmin. Orang yang duduk dengannya akan tenang. Ya, orang akan merasa nyaman dengan orang tersebut. Karena apa? Karena orang tersebut adalah orang yang beribadah, dan ibadah itu adalah berupa ibadah yang rahasia antara dia dan antara Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa menjaga hak Allah Subhanahu wa taala di dalam kesembunyian, maka Allah Subhanahu wa taala akan bajikan makhluk hidup ya, memberikan khalayak mencintainya. Ya. Mencintainya. Jadi seperti itu, ya. Jadi luar biasa sekali. Dua hadis saja yang kita baca, hadis Abu Hurairah dan hadis Jabir, itu sudah cukup untuk membangunkan punggung kita untuk berdiri sholat malam, untuk membangunkan semangat kita untuk menjalankan bulan puasa, untuk membaca Al-Quran, untuk menjalankan amalan-amalan ketaatan. Ya, apalagi hadis-hadis yang lainnya yang sungguh sangat amat banyak sekali. Ya, jadi demikian para pendengar Korma yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, cukuplah dengan dua hadis tadi itu kita tahu kenapa sih bulan puasa ini adalah bulan yang dirindukan. Karena apa? Karena berbeda. Intinya keistimewaan puasa ada dua. Pertama apa? Puasa itu adalah momen dilipat gandakannya amal perbuatan, dan puasa adalah momen yang tidak ada momen yang sepertinya ketika seorang hamba di momen tersebut apa? Dihapus segala macam kesalahannya. Banyak sekali kesempatan-kesempatan dia untuk menggugurkan dosa-dosanya. Jarang sekali, bahkan mungkin tidak ada kecuali Ramadan, seseorang bisa sekaligus mengumpulkan ketaatan dan sekaligus mengikis segala kejelekan-kejelekan dan dosa-dosa yang dilakukannya semasa dia hidup di dunia. Jadi seperti itu para pendengar Korma yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk step selanjutnya mungkin kita akan menjawab pertanyaan karena mungkin waktunya sudah mulai mepet. Jadi kita setelah ini kita break sebentar, kita kembalikan kepada Mas Zaki. Oke, terima kasih banyak Ustadz Dai atas pemaparan materinya, dan alhamdulillah tadi kita sudah sampaikan bahwa setelah ini kita bakal menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sobat-sobat PPI semuanya. So, tetap stay tune terus di Radio PPI Dunia, suara anak bangsa, satu cinta, satu Indonesia. Kita mau break dulu nih, tapi jangan kemana-mana ya, tetap di tempat duduk sobat-sobat PPI semuanya, karena kita cuma akan break satu lagu saja. Setelah itu kita jawab pertanyaan. Oke, tetap jangan kemana-mana di Dia Akustik dengan Sebiru hari ini. Hope you enjoy listening.
Oke, itu dia tadi Sebiru hari ini, satu single dari Ed Kustik mengawali segmen tanya jawab kita di program Kurma Kuliah Ramadan Maghrib di edisi hari ini tanggal 9 Juni 2016. So, sobat-sobat yang tadi udah pada nanya dan alhamdulillah Jack sudah rangkum semua pertanyaannya. Di segmen kali ini kita akan jawab semuanya. Insya Allah siap Ustadz ya, Sadai dan jawaban-jawabannya. Oke, untuk diketahui ini Sobat Serjek udah udah tutup ya untuk sesi untuk pertanyaan yang masuk kita udah tutup, dan karena sekarang sudah masuk sesinya dan segmennya dan siap untuk jawab. So untuk sobat-sobat PPI yang mau bertanya setelah ini disimpan dulu ya sampai kurma selanjutnya. Oke, langsung saja nih kita ke pertanyaan pertama Ustadz ya. Ini dari saudara Hawas, katanya bagaimana kiat-kiat jitu mempertahankan segala kebaikan yang sudah kita tanam di bulan suci Ramadan ini sampai di luar bulan Ramadan. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tentunya ini terkaitlah dengan pembahasan istiqomah ya. Istiqomah merupakan anugerah yang sangat luar biasa sekali yang dijanjikan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Sampai dikatakan oleh salah seorang ulama, A'zamul karamat luzumul istiqomah. Karomah yang paling agung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya adalah ketika dia bisa komitmen, ketika dia bisa konsisten untuk menapaki jalan yang ditapaki oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dalam artian ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan sebagai momen ketaatan, itu Allah Subhanahu wa taala bukannya terus membatasi hanya pada Ramadan saja. Bahkan salah satu efek dari kesuksesan Ramadan itu ketika seseorang bisa langgeng, bisa konsisten menjalankan ketaatan-ketaatan setelah Ramadan. Dalam artian buahnya bisa dipetik setelah Ramadan. Adapun kalau ketaatan pada bulan Ramadan setelah itu dia balik lagi, itu bisa dikatakan madrasah Ramadannya dia tidak lulus. Ya, tidak lulus atau paling minimal ya mungkin maksimal dia nilainya jelek. Jadi seperti itu. Dan salah satu sarana untuk menjaga supaya kita tetap istiqomah untuk menjalankan ketaatan baik di Ramadan atau di luar Ramadan, yang pertama adalah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Kita tidak bisa bergantung kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan yang kita lakukan itu kalau tidak ada kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita tidak akan mampu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sering mengucapkan doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila taati. Ketika ditanya oleh Ummu Salamah, ya Rasulullah, lima aktsarta min hadzal doa, ya wahai Rasulullah, kenapa engkau sering berdoa dengan doa tersebut, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, ya Tsabbit qulubana ala dinik, teguhkanlah hatiku di atas agamamu, wa ya musyarrifal qulub, wahai yang maha memalingkan hati, palingkanlah hatiku kepada ketaatanmu. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min adamin illa wa qalbuhu baina asabi rahman yuqallibuhu kaifa yasha. Tidaklah ada satu orang pun melainkan hatinya berada di jari-jari Allah Subhanahu wa taala, berada di genggaman Allah Subhanahu wa taala, dan Allah membolak-balikkan sebagaimana yang Allah mau. Semau Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu yang pertama kita harus meminta keteguhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah merizukna istiqamah. Semoga Allah memberi rezeki kita untuk senantiasa istiqamah. Yang kedua, kita ingat bahwasanya umur kita ini terbatas. Kesempatan amalan itu juga banyak. Dan kalau kita tidak memanfaatkan momen-momen tersebut, maka ditakutkan nanti kita sudah tidak mendapatkan kesempatan lagi. Maka dari itu seorang mukmin harus berada di dua rasa harap dan rasa cemas. Bainar roja'i wal khauf, antara roja berharap, ya optimis, juga rasa khauf, rasa takut. Karena apa? Ketika seseorang bisa memanage dua rasa ini, dia akan Dia akan istiqomah. Yang ketiga, dia tidak boleh over langsung beribadah. Dalam artian dia harus tahu porsi yang dia mampu. Karena apa? Ya, karena kata sebagaimana hadis Aisyah, ya di sahih hadis Aisyah, a'zamul karamat luzumul istiqomah. Ahabul amali ilallahi adwamuha wa in qalla. Bahasanya amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang paling kontinu meskipun sedikit, tapi dikit-dikit tapi pasti kontinu. Ya, jadi seperti itu. Itu mungkin yang bisa Anda jawab dari pertanyaan yang pertama. Oke, selanjutnya masih dengan orang yang sama, Ustaz, saudara Hawas yang kali ini nyamar jadi anon gitu ya di chatbox kita. Ya. Beliau bertanya, bagaimana Ustaz dengan orang-orang yang hanya memanfaatkan momen Ramadan ini untuk meraup keuntungan duniawi saja? Ya, jadi seharusnya Ramadan itu adalah momen untuk seseorang hamba berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala menjual barang dagangannya sebanyak-banyak di bulan Ramadan. Tapi sama orang tadi itu kalau tidak dimanfaatkan momennya alangkah ruginya. Bukannya kita mengharamkan berdagang atau memanfaatkan momen Ramadan untuk berdagang, tapi alangkah baiknya di sela-sela kita berdagang pakaian, di sela-sela kita berdagang makanan, kita sempatkan untuk membaca Al-Qur'an, kita sempatkan untuk berzikir. Supaya apa? Supaya kita tidak hanya untung kepada sesama manusia, tapi kita rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Ramadan telah berlalu dan kita tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi seperti itu. Ya, tidak ada larangan sebenarnya orang berdagang dan memanfaatkan Ramadan untuk berdagang, tapi ya jangan sampai ya momen yang sangat luar biasa ini, momen emas ini jangan sampai berlalu sia-sia begitu saja. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan dari saudari Iza, ya, dia juga merupakan salah satu dari tim radio PPI Dunia. Beliau bertanya, jadi di bulan Ramadan ini kan saat ini bulan suci dan semua syaitan-syaitan dan iblis itu dibelenggu ya, atau dipenjara lah bahasanya gitu. Nah, jadi kalau misalkan ada yang biasa kita kenal di Indonesia itu pelet, kemudian sihir, pesugihan dan lain-lain itu yang apa namanya, yang melibatkan jin-jin gitu, Ustaz. Itu bagaimana? Apa di bulan Ramadan ini nggak mempan gitu ya? Misalkan kita melet seseorang, mempan apa gimana gitu, Ustaz? Ya. Silakan jawabannya. Baik, tadi sudah kita bahas bahwasanya sulsilati syayatin atau sulsilati syayatin, tafsirannya bahwasanya di belenggunya setan itu ada dua tafsiran. Tafsiran yang letterlek yaitu memang bahwasanya apa? Bahwasanya memang jin dan setan dibelenggu pada saat itu. Tapi ini juga tidak menafikan mungkinnya adanya sihir pada bulan Ramadan. Karena apa? Karena sihir itu efeknya bukan dari setan. Sihir itu bisa berefek juga karena izin Allah Subhanahu wa taala, sebagai cobaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hambanya. Dan qadar Allah atas qadrat Allah Subhanahu wa taala melalui jalan yang haram ini, yaitu sihir. Itu yang pertama. Adapun kalau menurut tafsiran kedua tentunya no problem, yang enggak ada masalah, karena makna sininya adalah di belenggunya setan ini adalah makna kiasan, yaitu makna majasi, bahwasanya apa? Ditutupnya pintu-pintu kejelekan, dan ini tidak menutup kemungkinan adanya sihir dan santet pada bulan Ramadan. Cuma saja efeknya pasti akan sangat lemah sekali. Pasti akan sangat lemah sekali. Ya, jadi seperti itu. Tapi jadi intinya jadi apa namanya, kita masih mungkin terkadang seperti itu, tapi dengan ya, frekuensi kemungkinan yang sedikit yang gitu, sangat sedikit sekali, sangat sedikit sekali. Sangat, ya, udah sangat lagi saja. Ya. Berarti hampir nggak mungkin gitu ya. Iya, tapi karena memang mungkin. Ya seperti itu ya, momen yang sangat luar biasa dengan ketaatan seperti itu ya, tentunya efek dari sihir tersebut tidak begitu mempan ya, seperti itu. Oke, kemudian kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ini dari saudara Agus Ari yang bertanya, bagaimana sih Ustaz kita menyikapi maraknya tausiah yang kadang-kadang tidak sesuai dengan dalil yang ada? Karena sering yang saya lihat yang sering dilakukan itu malah menjadi ghibah gitu. Terkait dengan tausiah. Sebentar, Ustaz. Saudara Agus Ari ini juga bertanya tadi, setahu beliau tarawih itu merupakan ibadah yang sunnah, tetapi antum tadi menyebutkan tarawih itu wajib. Mungkin nanti bisa dijelaskan sekalian. Oh iya. Jadi soal yang pertama terkait dengan menyampaikan sesuatu mungkin dengan dalil yang tidak pas ya. Sesungguhnya ilmu itu adalah amanah, sebuah amanah, dalam artian tidak semua orang terus langsung bisa menyampaikan permasalahan-permasalahan sifatnya syar'i. Maka dari itu sebelum seseorang membahas sebuah ulasan syar'i, paling tidak dia harus tahu dua hal. Tahu kevalitan dalil yang akan dia sampaikan, dan yang kedua adalah ketepatan dia menempatkan dalil tersebut. Kalau tidak, maka dia tidak ubahnya hanya akan menyesatkan manusia. Dan perlu juga diingat, kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap yang kita sampaikan. Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhum mas'ula. Sesungguhnya hati, pendengaran, basar dan segala anggota badan itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfidzu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kata yang terucap pun pasti akan pasti akan dicatat oleh malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada satupun yang akan terlewatkan. Yang ini sudah cukup membuat kita untuk hati-hati untuk sekedar berfatwa atau menyampaikan hal yang sifatnya syar'i tanpa kita tahu kebenaran kita dalam berargumen atau ketepatan dalam kita dalam berdalil.
Ya, maka ya ketika mungkin diserahkan saja kepada orang-orang yang berkompeten. Juga apa? Rasulullah pun juga mengisyaratkan bahwasanya di akhir zaman ya auzubillah jangan sampai kita termasuk golongan tersebut yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wasu'ilu wa aftau bi ghairi ilmin wa dhallu wa adallu. Yaitu mereka yang ditanya ya, lalu dia menyampaikan tanpa ilmu, efeknya apa? Dhallu wa adallu, mereka sesat dan mereka menyesatkan. Auzubillah, maka dari itu kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang kita sampaikan. Untuk soal yang kedua, tadi mungkin keceplosan atau salah ini ya. Jadi saya pengen mengungkap bahasanya Allah Subhanahu wa taala membebankan untuk salat tarawih, bukan mewajibkan. Adapun ya, kesunahan salat tarawih itu mahal ittifaq, kesepakatan antara ulama ya. Setahu ana tidak ada ulama yang mewajibkan, dan itu adalah sunnah, dan itu salah satu amalan agung yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melakukan salat malam pada bulan Ramadan, mungkin juga bisa dikategorikan juga salat tarawih imanan wa ihtisaban, karena motifnya karena iman pada Allah Subhanahu wa taala dan memang berharap pada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dia akan diampuni segala yang lampau dari dosanya. Jadi seperti itu. Oke. Tadi sudah dijawab ya beberapa pertanyaan dari 3 orang penanya ini, dan satu yang terakhir Ustadz dari saudara Mandienak tadi di chatboxnya tertulis Mandienak. Oke, beliau ini bertanya, menonton film saat puasa apakah akan mengurangi pahala puasa atau tidak? Wah, ini kayaknya maniak film ini Ustadz yang ya, tentu ini bagian dari kegalauan remaja kita pada saat masa ini ya. Sebenarnya kamin shaimin laisa lahu min syamihi illa ju' wal atas. Ya, puasa itu adalah momen yang sangat bagus sekali untuk dimanfaatkan untuk momen-momen ibadah bulan suci yang mana Allah Subhanahu wa taala mencanangkan berbagai macam ketaatan dengan balasan yang sangat luar biasa. Alangkah sangat rugi sekali kalau kita lewatkan, apalagi kalau kita isi dengan hal yang sebenarnya tidak ada kemanfaatan. Nggak ada kemanfaatan kita di dunia, juga nggak ada kemanfaatan kita di akhirat. Kita membuang-buang waktu dan sebagainya. Kalau kita mungkin mendengar ceramah dan mendengar tausiah, atau mungkin film sifatnya film-film dokumenter atau film-film yang itu tidak ada pelanggaran syar'inya, itu mungkin masih mending ya. Adapun kalau film yang mungkin di situ mungkin ada aurat yang terpampangkan, ada hal-hal yang tidak sesuai dengan syar'i, ya akhi, saudara-saudara pendengar PPI sedunia yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, umur kita sebatas dan itu spekulatif sekali. Kita nggak tahu kapan ending kita kapan, dan kita akan difinishingkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak tahu apakah nanti happy ending atau bad ending. Kita hanya bisa untuk harap-harap cemas, jangan sampai kita disudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala set endingnya nggak bagus. Itu sungguh sangat rugi sekali. Makanya anak ajak diri anak pribadi juga teman-teman sekalian untuk senantiasa memanfaatkan momen ini dan isi dengan kegiatan-kegiatan yang positif ya. Jadi seperti itu Mas Zek. Oke, demikian tadi jawaban dari Ustadz Muhammad Khairud Da'i ya, dari pertanyaan saudara Hawa, saudari Iza, ada Mas Agus tadi, dan Mas Mandi Enak yang nanya film ya, apa boleh nonton film. Ini agak aneh juga gitu saat ada ambigu pertanyaan ini, tapi alhamdulillah bisa dijawab. Jadi intinya kalau kita melihat tontonan itu tontonan yang bermanfaat ya, misalkan National Geographic ataupun nonton apa seperti ya, jangan sinetron lah. Oke, terima kasih Ustadz Dai atas waktunya sudah menjawab pertanyaan ya. Semoga dengan jawaban-jawaban antum tadi rasa penasaran dan rasa ingin tahu para penanya bisa terpuaskan gitu Ustadz ya. Oke, sobat-sobat PPI, kita pengen break dulu sebentar sambil mendengarkan beberapa lagu-lagu religi nih ya. Dan tentunya kita akan berada di segmen terakhir ya, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Radio PPI Dunia, suara anak bangsa, satu cinta, satu Indonesia. Ini dia Insan Utama dari Haddad Alwi. Hope you enjoy listening. Saya Ahmad Fuadi, penulis trilogi Negeri Lima Menara. Kepada Radio PPI Dunia, teruslah membahana, menyebar ke semua sudut dunia, membawa kebaikan. Suara anak bangsa, satu cinta, satu Indonesia, Radio PPI Dunia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Sobat PPI di seluruh dunia. Perkenalkan, saya Sobat Bro Adam dari Wuxi, Tiongkok. Saya ingin mengucapkan, tiada kemenangan tanpa zikrullah, tiada amal tanpa keikhlasan, tiada ampunan tanpa maaf dari sesama. Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1437 Hijriah. Radio PPI Dunia, suara anak bangsa, satu cinta, satu Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu cinta, satu Indonesia. Satu cinta. Cinta satu Indonesia bersama Sobat CRJ. Dan sekarang ditemani oleh menemani sobat-sobat PPI yang mendengarkan dari seluruh dunia. Alhamdulillah Ustaz ya. Dan rindu Ramadan. Oke, tanpa memperpanjang waktu, langsung saja kita berikan kepada Ustadz Dai untuk Tadi itu bahasanya kenapa sih orang-orang mukmin juga pendahulu ya secara ringkas karena Ramadan itu momen yang tidak tergantikan, mana nggak ada lagi datang bulan Ramadan. 6 bulan mereka mempersiapkan, 6 bulan mereka juga harap-harap cemas. Dalam artian Ramadan adalah titik tolak di mana seseorang akan berubah untuk lebih baik. Para sahabat terheran-heran lalu bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah alamatu amin. Ya Rasulullah sampean atau
ragma an fi rajulin adraka walidayhi aw ahadahuma wa lam yadkhulul jannata. Celaka bagi seseorang ma'ang fi rajulin, celaka bagi seseorang adraka Ramadan walam yakfaru lahu. Ya, dia mendapati bulan Ramadan tapi belum diampuni dosa-dosanya. Inilah adalah orang yang tidak lulus dalam bulan Ramadan. Jadi seperti itu. Ya, jadi para pendengar radio PPI dan semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Juni 2016 tentunya dengan tema Rindu Ramadan. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Dai, apa yang sudah kita perbincangkan dan tadi Ustadz Dai menjawab pertanyaan itu semuanya sobat-sobat P yang udah stay tune selama 3 jam ke belakang ya melalui chatbox, kemudian yang mention juga kita di Twitter, di Facebook dan di semua medsos yang Radio PPI punya. Program kurma kita di Radio PPI Dunia Ramadan 1437 Hijriah. Jazakumullah khair. Serta teman-teman media dari PPI Sudan yang sudah men-share dan membagikan banner antum ini Ustadz sampai dan intinya terima kasih banyak, jazakumullah khair, insyaallah. Baik-baiknya, semoga Allah Subhanahu wa taala juga mencatat kita sebagai orang-orang yang diterima Ramadannya pada tahun ini. Barakallahu fikum. Oke, insyaallah di Ramadan kali ini puasa kita semua diterima. Taqabbalallahu minna wa minkum. Dan saya Kharudai dari PPI Sudan mengucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khair.